Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yusran, salah satu mahasiswa program studi Magister Ilmu Manajemen Universitas Haloleo 2023. Saya akan coba memaparkan terkait manajemen, perencanaan, dan pengembangan SDM. Riset dan audit SDM, di mana kita mengumpulkan data dan informasi tentang karyawan, kebijakan SDM, dan kondisi organisasi saat ini. Arti pentingnya riset audit SDM, yaitu kegiatan pemeriksaan terhadap suatu kesatuan ekonomi yang dilakukan seseorang, kelompok, lembaga, independen bertujuan mengevaluasi, mengukur lembaga, perusahaan dalam melaksanakan tugas pekerjaan dengan kriteria yang telah ditentukan. Audit diidentifikasikan menjadi yang pertama, manajemen audit, policy audit, atau audit manajemen kebijakan. Penilaian yang dilaksanakan sistematis dan independen berorientasi kepada masa dengan terhadap keputusan dan kebijakan yang dilakukan perusahaan. Yang kedua, performance atau operasional audit. Mengadakan kebaikan rencana kerja perusahaan, pencapaian tujuan, dan meningkatkan manfaat SDM pada perusahaan. Yang ketiga, financial audit atau audit keuangan. Independen dan objektif atas tingkat kewajaran dan kecermatan serta data keuangan administrasi untuk memberi perlindungan keamanan aset perusahaan dengan melakukan evaluasi kelayakan internal control yang diterapkan. Latar belakang perlunya audit SDM. Jika mengabaikan kebijakan SDM, melanggar peraturan hubungan pegawai, audit akan mengungkap kesalahan ini sehingga tindakan korektif dapat diambil. Audit SDM dapat dilaksanakan dalam situasi ketika dirasa perlu oleh manajemen puncak, ketika kekuatan eksternal yang memaksa suatu tinjauan, dewan komisaris, badan pemerintah, dan lain-lain, ketika manajemen baru bertanggung jawab atas divisi SDM, ketika perusahaan yang disignifikan dalam dunia usaha memaksa konsider ulang manajemen SDM, contoh penurunan bisnis, ekspansi gencar, ancaman sedikit pegawai, serta perputaran pegawai tinggi. Yang terakhir, ketika keinginan spesialis SDM untuk meningkatkan praktik dan sistem SDM perusahaan. Norma audit. Yang pertama itu manajemen diminta lebih bertanggung jawab atas aktivitas sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan organisasi perusahaan. Dilanjutkan, saling berkaitan, manajemen diminta lebih bertanggung jawab atas efektivitas sistem pengendalian intern dan mutu pekerjaan organisasi atau perusahaan. Dan terakhir, eksternal audit dapat menggunakan hasil pekerjaan divisi audit untuk melengkapi pekerjaan karena divisi audit telah menyediakan bukti cukup independen. Tujuan audit SDM yaitu mengevaluasi kegiatan, menilai ekuitas SDM berkaitan dengan mempelajari aspek tersebut secara mendalam, menunjukkan kemungkinan perbaikan dan membuat rekomendasi untuk perbaikan, terakhir mengenali aspek yang dapat berbagi. Kesemuanya saling berkaitan sehingga ketika seorang manajer atau pimpinan dapat menentukan arah bijak perusahaan ke depan. Sekian dan terima kasih.